Halo guys, welcome to my YouTube channel Ayu dan Aher, edisi Riding Santai. Okay, let's go. Lumayan udah lama kan saya tidak riding. Biasanya saya itu solo riding atau riding sama teman-teman. Rencananya dari kemarin saya mau riding ke Ranca Buaya, tapi ternyata istri saya mau ikut. Kali ini mau coba ikut riding, jadi berubah tujuan ridingnya tipis aja kita biar santai. Ya, pagi itu kita berangkat dengan satu rencana sederhana, yaitu kita riding santai berdua aja. Jadi tadinya aku nggak akan ikut, tapi tiba-tiba aku pengen ikut. Yang tadinya tujuan ke Ranca Buaya, kita alihkan ke Kebun Teh Sukawana. Sukawana, maaf guys. Masuk ke arah kota, suasana mulai berubah, jalanan makin hidup, kendaraan mulai padat, tapi di situ serunya. Kita tetap jam santai, saling ngobrol di sela lampu merah, sesekali ketawa tanpa alasan yang jelas. Sampailah kita di Gasibu. Kita sempat berhenti sejenak, sekedar tarik napas, lihat suasana pagi di sekitar Gasibu. Ada beberapa orang yang lagi olahraga di Gasibu. Terus kebetulan hari Minggu ada pasar tumpah juga di Monumen Perjuangan. Perjalanan kita lanjut masuk ke salah satu jalur paling ikonik di Bandung, yaitu Flyover Pasopati. Nah, di atas ini suasananya udah mulai beda ya guys. Anginnya udah mulai kerasa lebih kencang, view kotanya juga terbuka lebar. Dan kebetulan di sini kita itu kena macet guys. Ini di luar prediksi. Ya. Jadi tadinya mau ngonten estetik tuh di pas Pasopati, ternyata malah macet. Ya, Jadi momennya momen macet aja ini. Di Flyover Pasopati ini perjalanan bukan cuma soal pindah tempat, tapi tentang merasakan suasana, mengabadikan rasa, dan menyimpan cerita di setiap meter jalan yang dilewati. Nah, sekarang kita udah ngelewatin Flyover Pasopati. Tuh, udah kelihatan jelas ya. Tadinya pengen di situ pengen estetik banget, tapi ya sudahlah. Karena macet ya, jadi banyak kendaraan yang ngantri. Oke guys, turun dari Pasopati, kita masuk ke arah kanan ke Jalan Surya Sumantri. Suasana langsung berubah tuh, beberapa titik tergenang air, bukan banjir besar, tapi cukup bikin kita harus lebih hati-hati. Motor kita pelankan, fokus jaga keseimbangan sambil cari jalur yang paling aman buat dilewati. Di tengah kondisi seperti ini justru diuji kesabaran. Karena pengguna motor atau mobil lainnya juga kadang-kadang ngebut-ngebut, airnya nyiprat sampai celana dan sepatu saya juga kena basah. Istri saya juga sama kena basah. Kita cuman bisa saling lihat antara kaget dan ketawa kecil aja, menikmati perjalanan. Namanya juga jalan-jalan kan ya. Ini juga bagian dari perjalanan. Tapi yang penting kita tetap tenang, jaga jarak, dan pastikan kita tetap aman sampai tujuan berikutnya. Karena dalam riding bukan cuma soal menikmati yang indah, tapi juga siap menghadapi kondisi yang nggak terduga.
Perjalanan terus berlanjut. Kita mulai masuk ke arah Politeknik Bandung. Lalu kita lanjut ke Ciwaruga sampai Cibubur Girang. Jujur aja, ini pertama kalinya kita lewat jalur ini loh. Jadi sepanjang jalan Google Maps selalu jadi teman setia. Setiap beberapa menit kita cek lagi, pastiin kita nggak salah arah. Rasanya beda sih, karena memang biasanya nggak pakai jalur ini. Biasanya pakai jalur umum Lembang atau jalur Sersan Bajuri. Mungkin nanti pulangnya lewat sana. Ada campuran antara rasa penasaran dan sedikit ragu. Tapi justru di situ serunya, kita jadi aware dengan sekitar, lebih pelan dan lebih menikmati setiap detail perjalanan. Lebih sepi dibanding tadi di kota. Rumah-rumah mulai jarang, udara juga makin adem. Sesekali kita nemu persimpangan yang bikin mikir, ini belok ke sini atau lurus ya? Lalu berhenti sebentar, cek map lagi. Gak ada yang buru-buru, bahkan beberapa kali kita sengaja pelanin motor cuman buat memastikan arah sambil menikmati suasana sekitar yang masih asri. Terlihat di kiri kanan banyak tanaman hijau-hijau daun dengan langit yang sangat cerah. Enak sekali. Di jalur seperti ini, komunikasi jadi penting. Saling kasih kode, saling ngingetin, dan pastinya saling jaga karena riding berdua itu bukan cuma barengan, tapi juga tentang saling percaya di jalan. Walaupun ini jalur baru, justru jadi pengalaman yang gak bakal dilupain. Karena setiap belokan, setiap tanjakan, dan setiap keputusan kecil, semuanya jadi bagian dari cerita perjalanan kita hari ini. Kadang, jalan yang belum pernah dilewati itu justru membawa kita ke pengalaman yang paling berkesan. Finally, kita sampai di kawasan perkebunan teh Sukawana. Pas begitu masuk, suasana langsung berubah total. Hamparan hijau terbentang luas, udara dingin khas pegunungan langsung terasa. Dan semuanya seperti menyambut dengan ketenangan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebetulnya saya bukan pertama kali masuk ke perkebunan teh Sukawana ini. Sebelumnya saya pernah ke Rek 11, ngecamp di sana, dan pernah ke Puncak Upas untuk riding dan masak-masak di atas. Sedikit saya menjelaskan, perkebunan Sukawana ini punya sejarah panjang. Kawasan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya menjadi salah satu pusat perkebunan teh yang dikelola untuk produksi skala massal. Sampai sekarang, jejak sejarah itu masih terasa. Dari mulai jalur-jalur kebun, bangunan lama, sampai suasana klasik yang masih terjaga. Secara geografis, Sukawana berada di daerah dataran tinggi di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Letaknya di kaki pegunungan dengan ketinggian yang membuat suhu di sini jauh lebih sejuk dibanding kota. Gak heran kalau kabut sering turun dan udara di sini terasa segar banget.
Sepanjang mata yang memandang, yang terlihat cuma barisan tanaman teh yang rapi mengikuti kontur perbukitan. Setiap lekukan tanah seperti punya pola sendiri, bikin pemandangan di sini terasa hidup. Kita sempat berhenti, bukan karena capek, tapi karena terlalu sayang kalau dilewatkan begitu aja. Angin pelan, suara alam, suasana yang tenang, semuanya bikin benar-benar menikmati momen ini. Kadang perjalanan yang awalnya nggak sesuai rencana justru membawa kita ke tempat seindah ini. Dari yang tadinya mau ke pantai Ranca Buaya, malah berakhir di tengah hamparan kebun teh yang sangat-sangat menenangkan. Dan di titik ini kita sadar, perjalanan hari ini bukan cuma soal tujuan, tapi tentang setiap cerita yang kita temui di sepanjang jalan. Sukawana bukan cuma tempat, Tapi pengalaman yang akan selalu kita ingat. Perjalanan kita akhirnya sampai di tujuan, yaitu di kawasan wisata Telaga Warna. Setelah melewati berbagai jalur dari kota sampai perkebunan, rasanya sampai di sini seperti dapat hadiah. Suasana yang tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya benar-benar bikin kita langsung pengen berhenti lebih lama. Akhirnya kita putuskan untuk istirahat sejenak. Cari tempat duduk, kebetulan di situ ada kafe yang cukup recommended. Lalu kita ngopi dan santai di sana dengan pemandangan yang sangat indah. Kita juga memesan makanan-makanan ringan, agak berat sih sebagian, Aku itu. dan dimakan dengan sangat lahap Yang kayak kesurupan. karena bawaannya lumayan Lapar. lapar. Secangkir kopi hangat di udara dingin seperti ini rasanya beda. Lebih nikmat, lebih terasa, ditambah makanan sederhana yang kita pesen. Semuanya jadi pelengkap yang pas setelah perjalanan panjang. Gak banyak yang kita obrolin di sini karena kadang diam sambil menikmati suasana justru lebih berarti. Cukup saling lihat, senyum, dan menikmati waktu yang berjalan pelan. Di tempat seperti ini, kita benar-benar ngerasain bahwa kebahagiaan itu sederhana. Gak harus jauh, gak harus mewah, cukup waktu, suasana, dan orang yang tepat di samping kita. Perjalanan hari ini mungkin berakhir di sini, tapi cerita dan momennya akan terus kita ingat. Karena setiap perjalanan Selalu punya cara sendiri untuk jadi berkesan.
Dan seperti biasa, saya selalu menjadi fotografer dadakan. Karena momen-momen foto jadi hal yang gak pernah kita lewatkan. Di setiap sudut yang menurut kita indah, pasti ada satu kata yang keluar. Sebentar, foto dulu. Entah itu di pinggir jalan, di tengah kebun teh, atau di spot dengan view terbaik. Semuanya terasa sayang kalau nggak diabadikan. Bukan cuma soal hasil fotonya, tapi tentang momen di baliknya. Gaya yang kadang spontan, ekspresi yang nggak dibuat-buat, bahkan tawa kecil karena hasil foto yang nggak sesuai ekspektasi. Justru itu yang bikin semuanya terasa hidup. Foto-foto ini mungkin cuma gambar, tapi di dalamnya ada cerita, ada perjalanan, ada suasana, dan ada waktu yang kita habiskan bareng. Karena pada akhirnya yang tersimpan bukan cuma di galeri, tapi juga di ingatan. Dan dari semua perjalanan hari ini, momen-momen kecil seperti ini yang justru paling terasa berarti. Menjelang sore sekitar jam 4:30 kita mulai bersiap untuk pulang. Perjalanan hari ini kita harus tutup, tapi rasanya masih pengen lebih lama di suasana seperti ini. Kita turun lewat daerah Cihideng untuk kali ini. Lanjut ke arah Sersan Bajuri, jalanan mulai berubah lagi. Dari yang tenang jadi sedikit lebih ramai. Langit pun mulai mendung, tanda kalau perjalanan pulang gak akan semulus tadi. Benar aja, di tengah perjalanan hujan turun, gak terlalu deras. Deras sih. Tapi cukup untuk bikin kita harus berhenti sejenak, pakai jas hujan, dan menyesuaikan ritme perjalanan. Beberapa momen akhirnya gak sempat terekam, kamera kita simpan, fokus ke jalan dan lebih mengutamakan keselamatannya. Walaupun begitu, justru di situ ada cerita lain. Riding di bawah hujan, udara makin dingin, jalanan basah, semua jadi pengalaman yang berbeda dari perjalanan sebelumnya. Kita lanjut pelan-pelan sampai akhirnya kita keluar dari Sersan Bajuri, tepatnya di Terminal Ledeng. Karena kalau kita sudah kembali mendekati kota, dan perjalanan hari ini benar-benar menuju akhir. Oke, perjalanan kita lanjut menyusuri Jalan Setiabudi. Suasana kota mulai terasa lagi, lampu-lampu mulai menyala, udara dingin khas Bandung masih terasa, dan jalanan perlahan semakin ramai. Di sisi lain, terlihat salah satu ikon pendidikan di Bandung, kampus UPI yang berdiri megah. Jadi penanda kalau kita sudah kembali ke area yang lebih hidup setelah tadi menikmati gelap. Gak jauh dari situ, kita juga melewati salah satu kuliner legendaris, yaitu Surabi Enhai. Aromanya khas banget, wangi dari tungku tradisional seakan memanggil buat mampir. Akhirnya kita putar arah dan mampir deh. Gigitan pertama langsung terasa hangat dan manis, dan bikin badan yang tadinya kena hujan jadi lebih nyaman. Sederhana, tapi nikmatnya beda. Perjalanan pulang kita lanjut. Sekarang suasananya sudah benar-benar malam. Lampu kota jadi teman sepanjang jalan, dan Bandung terasa berbeda dengan nuansa yang lebih tenang. Kita melewati Jalan Cihampelas, tepat di bawah teras Cihampelas. Lampu-lampu dari atas jadi pemandangan tersendiri. Walaupun jalanan masih cukup ramai, ada suasana khas kota Bandung yang tetap hidup bahkan di malam hari.
itu kita naik lagi ke flyover Pasopati, tapi kali ini terasa sedikit berbeda. Lampu ikoniknya mati, gak secara biasanya, tapi justru memberi suasana yang lebih tenang dan sedikit syahdu. Kita lanjut menuju sisi timur kota, sampai akhirnya terlihat satu lagi ikon Bandung Timur di malam hari, yaitu flyover Pelangi yang berada di Antapani. Karena tujuan kita ke Arca-Mani. Perjalanan yang dimulai dari rencana sederhana berubah jadi cerita panjang yang penuh momen. Hari ini selesai. Tapi ceritanya akan selalu tinggal.